Ini ada pasien, dia cedera olahraga, datanglah ke rumah sakit, kemudian dioperasi oleh dokter A. Ternyata masih terus-terusan sakit hasil operasinya, tidak dijelaskan, tapi dia masih terus nyeri. Dia bilang, wah dokter A ini kurang pintar nih. Dia pergilah mencari, menurut dia cari second opinion ke dokter ahli yang lain. Sama si dokter B ini dilakukan operasi ulang. Saya tidak tahu kenapa, tapi dokter B mengatakan, oh ini harus dioperasi ulang. Bukan operasi ulang. Nah, si dokter B, pasiennya, dia memperkarakan dokter yang pertama. Nih, dioperasi ulang berarti kamu salah. Kalau nggak salah, nggak akan dioperasi ulang. Itu pemahaman si pasien. Nah, ternyata bukan hanya dokternya saja, tapi rumah sakitnya juga. Nah, tadi nanti akan menjawab sebagian dari dokter Satrio. Ya, ini. Kemudian yang kedua, ini dokter jaga. Dia merujuk ke dokter A. Kalau jaga itu bukan sekali, tapi berkali-kali. Jadi setiap kali ada pasien, dirujuknya ke dokter ini terus. Walaupun yang jaga juga dokter yang lain. Dia tidak pernah mau merujuk ke dokter ini. Tidak mau. Dia komplain ke manajemen. Hasil manajemen komplainnya, dia dalam tanda petik mengadili si dokter. Kenapa kamu tidak pernah merujuk ke sini? Ya, ini konflik segitiga antara dokter dengan manajemen. Ini bisa diatasi, bisa, asal RSBL-nya jelas. Sehingga si manajemen itu nanti menegurnya mudah. Mengapa kamu merujuknya ke sini terus? Tidak ke sini. Misalnya jawaban si ini, ya ini dokternya nggak simpati. Tinggal menegur dokter ini. Anda sih, atau misalnya setiap kali saya merujuk nggak pernah dijawab, misalnya ya, ini kan mudah. Asal semuanya ada bukti di dalam MSBL. Nah ini peranannya di situ. Yang berikutnya, dok, ini pasien sakit, ditangani oleh dokter B. Dia merasa tidak puas. Sama tadi, dia pergi second opinion ke sini, ke dokter A. Ke dokter B. Si dokter B, karena dia tahu bahwa ini satu rumah sakit, dia tidak enak, ini lebih senior, dia tidak enak. Kemudian dia merujuklah. Nah, dia tuh ditegur lah ceritanya. Kemudian si dokter ini karena tidak enak dalam satu rumah sakit, dia pergilah, merujuklah ke dokter C di luar rumah sakit. Dan ternyata dokter C ini dia lebih senior dari dokter yang ini. Dia menegur. Nah, ini sering terjadi seperti ini. Ini pernah terjadi karena saya pernah mengatasi kasus ini. Ternyata ini adalah ketua perhimpunan. Jadi ceritanya si ini tuh selalu kalau setiap kali mengoperasi itu banyak salah lah gitu kesannya tuh. Sehingga, nah contoh seperti ini, dia ngirim ke dokter ini, si ini ketua perhimpunan selalu dapat dapat limpahan kesalahan dari sini. Ini dia tegur. Ini masih mending. Ini yang namanya peran peer group. Ya, peran peer group. Jadi dia sebagai ketua perhimpunan, dia peer groupnya itu boleh menegur. Nah, daripada ditegur sama pasien, kan mendingan ditegur sama peer group. Ditegur pasien kan bisa masuk hukum. Ditegur peer group kan dia bisa memperbaiki. Nah,
ini harus sadar karena itu di dalam MSBL itu tadi kan disebutkan juga ada peran peer group. Ya. Peer group ini berperannya dia tidak hanya menegur si dokter secara pribadi, dia harus juga memberikan apa ya surat atau rekomendasi kepada direktur rumah sakit tempat dia bekerja. Nah, sehingga direktur rumah sakit tersebut bisa memerintahkan dalam tanda petik, menginstruksikan kepada komite medik untuk melakukan audit medik. Sehingga bisa memberikan sanksi kepada dokter. Kan nggak bisa teguran dari peer group-nya ini kepada direktur, kemudian direktur mengatakan, ya udah kamu jangan kerja di sini lagi karena kamu itu salah terus misalnya. Nggak bisa. Karena apa? Kewenangan profesi itu ada di komite medik. Jadi kalau komite medik harus memeriksa dia. Apabila memang ternyata ada kekeliruan di sini, barulah merekomendasikan kepada direktur.